Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait namanya cabang olahraga pencaksilat. Kita ambil namanya teknik tendangan T dalam pencaksilat. Nah, sebenarnya banyak teknik-teknik tendangan dalam pencaksilat. Ada namanya tendangan A, tendangan lurus, tendangan sabit. Nah, cuma pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait namanya teknik tendangan T dalam pencaksilat terlebih dahulu ya. Oke, lanjut saja ke slide yang kedua. Di slide kedua ini ada namanya pembahasan. Nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu terkait namanya pengertian pencaksilat. Poin pertama. Ya, jadi kita akan membahas dulu nih pengertian pencaksilat itu apa, berasal dari mana, nanti kita akan bahas. Kemudian poin yang kedua yaitu teknik tendangan dalam pencaksilat. Nah, nanti kita akan mengupas sedikit terkait namanya teknik-teknik apa saja yang ada dalam pencaksilat pada materi kita pada hari ini, khususnya tendangan ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu teknik dalam melakukan tendangan T. Nah, poin ketiga ini sangat penting. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan teknik tendangan T yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian poin dalam melakukan tendangan T dalam bertanding dalam suatu gelanggang itu berapa, nanti kita akan bahas. Poin yang keempat, keuntungan dan kekurangan dalam melakukan tendangan T. Pasti dalam melakukan tendangan T itu ada namanya keuntungan. Kemudian ada juga pasti namanya yang kekurangan. Nanti kita akan bahas juga terkait namanya keuntungan dan kekurangan dalam melakukan teknik tendangan T. Nah, poin terakhir yaitu kombinasi dalam melakukan tendangan T atau bisa disebut dengan on off. On off ini sangatlah berpengaruh penting saat kita melakukan tendangan T. Khususnya atlet-atlet yang ada di gelanggang atau saat bertanding itu sangat berguna on off ini. Makanya itu perlu kita latih. Nah, di situ kita akan bahas nanti. Oke, lanjut ke slide ketiga, itu ada namanya pengertian pencaksilat. Nah, pada slide ini kita akan membahas terkait namanya pengertian pencaksilat nih. Nah, untuk pengertian pencaksilat sendiri adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pencaksilat ini berasal dari tanah air kita sendiri, yaitu tanah air Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, pencaksilat ini mulai naik dan naik. Jadi dia mulai merangkak ke jenjang nasional, internasional, bahkan dunia pun sudah mengenal namanya pencaksilat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pencaksilat ini bisa disebut ruang lingkupnya mendunia. Jadi di berbagai negara itu sudah ada namanya pencaksilat. Nah, jadi kita sebagai warga asli tanah air Indonesia seharusnya kita bangga akan namanya budaya Indonesia ini. Nah, itu untuk pengertian pencaksilat sendiri. Lanjut ke slide keempat, itu ada namanya teknik tendangan T. Nah, jadi teknik tendangan T itu menggunakan tendangan atau menggunakan hentakan telapak kaki disebut dengan tendangan T. Tendangan T dalam pencaksilat biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh tubuh. Jadi dalam melakukan teknik tendangan T itu posisi kita itu menyamping, bukan lurus ke depan, bukan ke belakang, bukan ke atas, tapi ke samping. Nah, dalam melakukan tendangan T itu menggunakan pisau kaki ya. Jadi sebenarnya dalam pencaksilat itu ada namanya banyak tendangan. Ada tendangan sabit, tendangan lurus, tendangan T belakang, kemudian tendangan melingkar itu ada. Nah, itu pun dalam tendangan bermacam-macam tendangan tersebut itu tuh berbeda untuk perkenaan kakinya atau perkenaan serangannya itu berbeda. Ada menggunakan pisau kaki, kemudian cocor kaki, kemudian tungkai kaki, itu ada. Nah, untuk teknik tendangan T sendiri itu menggunakan pisau kaki. Ya, itu untuk teknik tendangan T. Kemudian kita lanjut ke slide ke-5, keuntungan dan kesalahan dalam melakukan tendangan T. Nah, pada slide ini sebenarnya kita itu sudah masuk ruang lingkup namanya pertandingan atau suatu kejuaraan ataupun suatu
pertandingan lah, bisa dibilang seperti itu, atau di di gelanggang bisa disebut seperti itu ya, keuntungan dan kesalahannya. Nah, dalam keuntungan dalam melakukan tendangan T itu ada namanya mendapatkan poin apabila tendangan masuk ke bagian body protector. Nah, jadi sebelum kita bahas nih, poin dalam melakukan teknik tendangan T khususnya di suatu gelanggang atau suatu pertandingan itu 2. Pukulan itu 1 dan jatuhan itu 3. Nah, itu poin-poin yang harus kita kuasai ataupun yang harus kita pelajari dalam melakukan suatu pertandingan, atau kita saat bertanding itu kita harus pahami dulu. Oh, berarti seperti ini nih teknik tendangan T ini poinnya sekian. Kemudian memukul ini poinnya sekian. Apakah teknik tendangan T saja yang poinnya 2? Tidak. Tendangan yang masuk ke kategori tendangan itu poinnya 2 masih. Tendangan sabit kalau masuk ke bagian body itu 2 juga. Tendangan A atau bisa tendangan kobra kalau masuk body juga itu poinnya 2 juga. Nah, jadi pada dasarnya dapat kita simpulkan bahwasanya tendangan itu poinnya 2. Pukulan mau uppercut, mau lurus itu poinnya 1. Jatuhan itu banyak macam. Ada jatuhan lurus ke depan, kemudian jatuhan ke samping. Itu poinnya 3 untuk musuh yang menjatuhkan lawannya. Ya, itu tuh keuntungan dalam melakukan teknik tendangan T, itu mendapatkan poin. Nah, jadi disitulah kita harus kuasai namanya teknik-teknik dasar terlebih dahulu sebelum kita melakukan teknik tendangan T. Supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwasanya melakukan suatu gerakan itu harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Kalau tidak tahu dasarnya percuma, kita tahu tapi kita tidak melakukan juga percuma. Nah, di situ kita harus pelajari terlebih dahulu. Kesalahannya, ada keuntungan pasti ada namanya kesalahan. Kesalahan dalam melakukan teknik tendangan T. Ragu dalam melakukan tendangan sehingga membuat leluasa menguasai kesalahan kita, atau membuat lawan itu leluasa menguasai kesalahan kita. Maksudnya ragu ini seperti apa? Banyak orang bisa melakukan teknik tendangan T, kemudian juga menguasai dalam teknik tendangan T, tapi dia tidak mempunyai mental. Ragu ini bisa dikatakan dengan mental. Ya. Ingat, mental bertanding sama mental latihan itu berbeda. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Banyak orang latihan keras, tapi saat di gelanggang itu berbeda. Kenapa? Karena di gelanggang itu kita ditonton banyak orang gitu loh. Ya. Kita ditonton tuh, oh seperti itu tuh. Teknik tendangan si Ade ataupun si Amar. Kalau dalam latihan kan masih ruang lingkupnya kawan, sedangkan kalau di dalam pertandingan ruang lingkupnya itu sudah bertemu musuh. Bisa jadi kamu dari Oki, dia dari Oku, sudah lain, sudah tidak namanya satu ruang lingkup latihan. Jadi pada dasarnya latihan mental latihan sama mental gelanggang itu berbeda. Nah, dalam mengatasi suatu keraguan dalam melakukan teknik tendangan T ini, itu ada beberapa cara dari saya mengatasi ragu atau mengatasi bagaimana. Ada yang bertanya nih, bagaimana sih membentuk mental dalam suatu pertandingan? Mental itu bisa kita bentuk dari kerasnya latihan. Kamu latihan keras, insya Allah mental kamu hebat. Percaya sama saya. Mental kamu down nih, misalkan kamu bertanding dalam suatu pertandingan, kamu down, kamu grogi, kamu kalah di situ. Kamu itu adalah motivasi yang nyata buat kamu untuk melangkah lebih lanjut atau memperbaiki stamina kamu. Ya, itu adalah motivasi yang nyata. Ya. Kemudian mengatasi ragu yang lainnya, kita itu berlatih. Kemudian banyakilah namanya tryout atau bisa disebut dengan sparring. Sparring dengan lawan, kemudian sparring dengan kawan. Perbanyak ilmu, kemudian ambil ilmu itu kita pelajari sendiri dan kita ambil maknanya. Oh seperti ini, seperti itu. Jadi kita bisa lebih naik dari tingkat yang sebelumnya. Nah di situ untuk keuntungan dan kesalahan dalam melakukan teknik tendangan T. Kemudian yang terakhir ada namanya on off teknik tendangan T. On off dalam melakukan teknik tendangan T. Nah ya, untuk pengertiannya sendiri adalah suatu gerakan yang mengganggu konsentrasi lawan atau tipuan dalam melakukan serangan dengan metode 1 atau 2 gerakan saat melakukan serangan. Nah,
on off sendiri pada dasarnya atau dapat kita simpulkan bahwasanya on off ini adalah gerakan yang memanipulasi konsentrasi lawan. Ya, gerakan yang memanipulasi konsentrasi lawan. Nah, perlu nggak dikuasai on off ini dalam melakukan teknik tendangan? Perlu. Kenapa? Dalam suatu pertandingan itu perlu namanya teknik-teknik yang harus menghasilkan poin. Nah, kebanyakan teknik on off inilah yang bisa membuat poin kita banyak. Ya. Dalam melakukan on off sendiri itu tipuan dengan melakukan serangan dengan metode 1 atau 2. Nah, maksud dia itu seperti ini. Contohnya kamu melakukan teknik tendangan T. Pada umumnya itu hanya lurus saja. Nah, cuma dalam on off kita tambahkan satu gerakan. Contohnya kamu tipu dengan namanya gerakan zigzag ataupun mengganti kaki. Kemudian kamu lanjutkan dengan teknik tendangan T. Nah, itu baru bisa disebut dengan teknik on off dalam melakukan tendangan T. Nah, itu on off dalam melakukan tendangan T. Mas, ada yang bertanya nih, Pak, apakah on off ini hanya sekedar dilakukan dengan namanya teknik tendangan T saja? Tidak, sebenarnya tidak. On off itu digunakan semuanya, digunakan semua dalam berbagai teknik. Contohnya teknik tendangan sabit itu ada juga namanya on off-nya. Kemudian tendangan lurus ke depan atau bisa disebut tendangan kobra itu ada juga on off-nya seperti apa. Mukul juga ada on off-nya seperti apa. Nah, di situ juga kita harus pelajari. Sebenarnya on off ini sangat berguna bagi atlet-atlet. Ya, banyak atlet-atlet luar biasa atau atlet-atlet yang mewakili Indonesia internasional dan nasional itu menggunakan on off. Speed dia bagus, strength dia bagus, endurance dia bagus. Nah, makanya on off itu bagus. Atau on off dia itu dalam suatu melakukan teknik tendangan itu sudah tidak dibaca lawan lagi. Nah, itu untuk pengertian on off sendiri. Nah, sebenarnya pembelajaran kita pada hari ini itu di lapangan. Berhubung cuaca kita hujan, kemudian lapangan becek, jadi kita membahas saja terkait namanya teknik tendangan T. Ya, dari pengertiannya, kemudian keuntungan, kesalahannya, on off-nya seperti apa, melakukan teknik tendangan T itu seperti apa. Nah, kita bahas itu saja dulu, ya. Oke. Nah, sejauh ini yang Bapak jelaskan, ada nggak yang unek-unek kalian ingin tanyakan? Silakan komen di kolom komentar saja ya, karena kita belajarnya online. Ya. Baik, mungkin hanya itu saja video kita pada pagi hari ini terkait namanya teknik tendangan T dalam pencaksilat. Ya, saya Ade Husindrawan memohon maaf apabila ada penjelasan maupun penyampaian ataupun kata-kata yang setidaknya tidak sesuai, menyinggung hati saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.